Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Rahmawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran cooperative learning untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun salah satu dari beberapa model pembelajaran kooperatif adalah tipe jigsaw. Arti jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir dan ada juga yang menyebutkannya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji atau zigzag, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Elliott Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas. Kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins. Dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri atas 4-6 anggota secara heterogen. Dan tiap-tiap anggota bekerja sama serta bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yaitu sebagai berikut. Pertama, pembentukan kelompok asal atau heterogen. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang. Yang kedua, setiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda. Guru memberikan subbab atau materi yang berbeda kepada setiap anggota dalam kelompok asal. Setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari materi yang diberikan, sehingga nanti mereka bisa menjadi ahli dalam topik tersebut. Ketiga, tiap orang dalam tim diberi materi yang berbeda. Masing-masing anggota dari setiap kelompok asal mendapatkan bagian atau subbab yang berbeda dari materi yang sama. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dalam satu kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah siswa mempelajari subbab yang mereka dapatkan, mereka bergabung dengan siswa dari kelompok lain yang menerima subbab yang sama. Dalam kelompok ahli ini, siswa berdiskusi dan saling bertukar pengetahuan untuk lebih memahami materi tersebut secara mendalam. Yang kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Proses ini membantu setiap anggota kelompok memahami keseluruhan materi. Yang keenam, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk memperjelas pemahaman serta memperkaya diskusi kelas secara keseluruhan. Yang ketujuh, evaluasi oleh guru. Guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedelapan, penutup. Guru mengakhiri pembelajaran dengan melakukan refleksi singkat. Dalam penutup, guru dapat memberikan umpan balik. Yang ketujuh, evaluasi oleh guru. Guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, baik secara individu maupun kelompok. Evaluasi ini bisa berupa kuis, tanya jawab, atau bentuk lain yang memungkinkan guru menilai pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedelapan, penutup. Guru mengakhiri pembelajaran dengan melakukan refleksi singkat. Dalam penutup ini, guru dapat memberikan umpan balik, rangkuman materi, dan penekanan pada poin-poin penting. Adapun contoh penerapannya yaitu pada mata pelajaran ekonomi di SMA dengan topik permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Guru membagi siswa menjadi kelompok asal yang beranggotakan 5-6 orang secara heterogen. Setiap siswa diberi subbab berbeda untuk dipelajari, seperti hukum permintaan, hukum penawaran, dan keseimbangan pasar. Setelah mempelajari subbab masing-masing, siswa berkumpul dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan mendalami materi yang sama. Kemudian, mereka kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan apa yang telah mereka pelajari. Kelompok asal lalu mempresentasikan hasil diskusi mereka, diikuti dengan evaluasi dari guru melalui kuis atau tanya jawab. Model ini mendorong kolaborasi dan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep ekonomi.
Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, kelebihan. Ada 4 kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu yang pertama, dapat menumbuhkan semangat kerjasama dan kegairahan dalam belajar bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi saling menghargai antar sesama siswa. Yang ketiga, memberikan peluang untuk menyampaikan gagasan secara terbuka karena jumlah siswa yang terbatas dalam setiap kelompok. Yang keempat, melatih siswa agar mampu berkomunikasi secara efektif. Adapun kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini yaitu yang pertama, prinsip utama model pembelajaran ini adalah pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami satu konsep yang akan didiskusikan bersama dengan siswa lain. Dalam hal ini, pengawasan guru menjadi hal yang mutlak diperlukan agar tidak terjadi kesalahan. Kedua, sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada teman jika siswa tidak mempunyai rasa percaya diri. Yang ketiga, awal penggunaan model pembelajaran ini sulit dikendalikan. Biasanya perlu waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terakhir yaitu aplikasi model pembelajaran ini bila dilaksanakan di kelas yang lebih besar atau lebih dari 40 siswa sangatlah sulit. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen. Model ini mengutamakan kerjasama di antara siswa, di mana setiap anggota kelompok memiliki peran penting untuk memahami dan mengajarkan bagian materi mereka yang berbeda. Dalam model ini, siswa belajar secara individu di kelompok ahli dan kemudian berbagi pengetahuan di kelompok asal, sehingga mereka bersama-sama memperoleh pemahaman yang utuh tentang materi. Langkah-langkah model Jigsaw mencakup pembentukan Langkah-langkah model Jigsaw mencakup pembentukan kelompok heterogen, pembagian materi, diskusi dalam kelompok ahli, pengajaran dalam kelompok asal, presentasi, evaluasi oleh guru, dan penutup dengan refleksi. Model ini memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan kerjasama, motivasi, kemampuan, komunikasi, dan rasa saling menghargai antar siswa. Namun, ada juga kelemahan, seperti perlunya pengawasan guru untuk memastikan pemahaman yang benar, tantangan bagi siswa yang kurang percaya diri, kesulitan dalam pengendalian kelas yang besar, serta memerlukan persiapan yang matang. Dengan demikian, pembelajaran Jigsaw efektif jika diterapkan dengan persiapan dan pengawasan yang baik dari guru. Dalam konteks pendidikan saat ini, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sangat efektif dan relevan, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Di era informasi yang cepat berubah, keterampilan sosial dan kemampuan berkolaborasi menjadi semakin penting. Model Jigsaw ini membantu siswa belajar dari satu sama lain, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi, dan memperkuat keterampilan interpersonal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.